Ini dia top 5 kripto terbaik pilihan saya. Siapa tahu bisa jadi referensi kamu. Penasaran koin apa aja? Jangan sampai skip karena nanti di akhir saya akan kasih 2 bonus tambahan buat kamu. Siapa tahu bisa jadi referensi. Oke, langsung aja. Here we go. Di XM, selain bisa dapat profit dari trading, kamu juga bisa mendapatkan $35 hanya dengan mengundang temanmu. Semakin banyak yang diundang, semakin banyak yang didapat. Trading di XM dan ajak temanmu sekarang juga. Halo Sobat Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Di video kali ini kita akan membahas top 5 kripto terbaik pilihan saya. Jadi ini adalah versi saya. Mungkin aja berbeda dengan versi teman-teman, tapi nggak ada masalah. Nanti kalau misalkan ada yang menurut teman-teman menarik, kamu bisa tulis di kolom komentar yang mana yang perlu dimasukin ke dalam top 5 kripto terbaik. Oh ya, hari ini hari Jumat tanggal 27 Agustus jam 11.50. Jadi nanti kalau di-uploadnya sedikit rada telat dan chartnya sudah ada perubahan sedikit, mohon dimaafkan karena harus lewat proses editing terlebih dahulu. Tapi semoga masih make sense dan analisisnya nanti juga masih valid seperti itu. Penasaran koinnya apa aja? Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau semua koin atau analisis yang saya bahas di video kali ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual. Namun ini hanya berupa opini saya sendiri aja yang saya ingin share kepada teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya dan ada juga edukasi yang bisa diambil. Kalau ada baiknya silahkan diambil, tapi kalau ada yang kurang baik bisa di skip aja atau ditinggalkan. Jadi balik lagi, do your own analysis sebelum kalian telan mentah-mentah semua analisis di video ini. Dan yang sebentar lagi akan saya share itu hanya merupakan outlook saja, bukan merupakan trading plan. Jadi outlook saya bisa analisis, tapi belum tentu saya akan trading juga di koin-koin tersebut karena trading plan itu membutuhkan pertimbangan yang lainnya. Tapi semoga dari video ini bisa jadi referensi untuk kamu. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja saya akan urutkan peringkat kripto terbaik dari mulai ranking 5, 4 sampai ke 1 dan nanti akan saya kasih 2 bonus koin yang mungkin bisa kamu jadikan pertimbangan untuk referensi trading. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa, saya ajak teman-teman untuk subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan kalau kamu suka dengan video ini, like, komen, dan share juga ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga bisa mendapatkan edukasi seputar trading di channel trading ini. Thank you untuk supportnya selama ini dalam membantu dan membangun channel ini agar bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Thank you semuanya dan langsung aja kita kembali ke monitor. Oke, so ini adalah koin terbaik peringkat kelima versi saya. Koinnya adalah Bitcoin dan bisa kita sebut juga sebagai mother of coin ya, karena banyak banget yang bilang kalau misalkan Bitcoinnya naik, koin-koin yang lain juga naik. Dan ini ada di peringkat kelima dan kita akan coba sedikit analisis pergerakan dari Bitcoin tersebut. Kenapa ada di peringkat kelima? Dan sebagai informasi di video ini saya hanya akan memberikan gambaran analisis secara singkat aja, jadi nggak terlalu mendetail seperti yang biasanya karena kita akan menganalisis 5 koin plus 2 koin tambahan nantinya. Oke, jadi ini adalah chart Bitcoin. Kenapa ini ada di peringkat kelima? Pertama, kalau kita lihat Bitcoin ini telah berhasil breakout dari area konsolidasi yang ada di sini. Jadi Bitcoin ini kurang lebih sempat konsolidasi selama 74 hari sebelum akhirnya berhasil breakout dari area sideways atau konsolidasi yang ada di bawah. Kemudian kalau kita tarik garis trendline, di sini kita hubungkan 2 swing. Di sini juga sudah breakout. Jadi di level ini Bitcoin sudah breakout resistance dan juga breakout dari trendline. Dan kalau kita lihat di sini Bitcoin sudah kembali ke jalur uptrendnya, membentuk higher high, higher low, higher high, dan higher low di sini. Nah, tapi teman-teman di sini yang perlu kita perhatikan adalah level resistance yang ada di sini. Jadi sebelumnya di sini adalah area support dan kemudian di sini sempat di breakdown ke bawah. Kemudian sekarang ada di area new resistance-nya. Jadi ini adalah area resistance dan kita akan lihat apakah Bitcoin ini berhasil menembus area 50.000 US dollar yang ada di sini. Dan kalau dia berhasil naik ke atas, artinya probabilitasnya sangat tinggi untuk mencapai level harga all time high sebelumnya di area sini.
Dan kalau kita coba ukur juga pakai Fibonacci, kita akan tarik swing dari sini ke bawah sini. Saat ini merupakan level Fibonacci 61,8. Jadi ini adalah area resistance yang perlu di breakout oleh Bitcoin. Dan kalau misalkan di sini ternyata Bitcoin gagal untuk menembus ke atas, ada probability dan ada peluang Bitcoin untuk retest kembali ke area support yang ada di sini, kemudian membentuk kembali base yang kuat sehingga dia bisa bergerak naik ke atas menembus area resistance yang ada di atas ini. Jadi untuk kembali ke harga tertinggi sebelumnya menurut saya sangat possible sekarang karena Bitcoin ini sudah kembali bergerak di jalur uptrendnya. Kita tinggal tunggu aja dan kita akan next ke koin yang ada di peringkat keempat. Let's go. Oke, di peringkat keempat kita ada XRP USD atau Ripple. Jadi alasan saya kenapa Ripple ini ada di posisi yang keempat, pertama kalau kita lihat Ripple ini kalau kita tarik trendline, kita hubungkan, dia sudah confirm breakout dengan impulsif. Kalau kita lihat di sini pergerakan naik ke atasnya sangat impulsif dan ini menurut saya sudah confirm kembali ke jalur uptrendnya karena ketika naik dia sifat atau karakteristik dari wave-nya itu adalah impulsif. Kemudian kalau kita sedikit analisis menggunakan teori Elliott Wave Analysis, kita lihat di sini Ripple telah menyelesaikan ABC corrective pattern-nya. Jadi di sini A, di sini B, dan di sini C. Dan kalau kita breakdown lagi, C itu terdiri dari 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang kalau kita mau hitung secara wave-nya, kita bisa hitung di sini dia akan kembali impulsif lagi naik ke atas. Di sini 1, di sini 2. Kemudian kemungkinan di sini adalah 3. Kemudian di sini dia sedang membentuk pola korektif wave 4. Kemudian di sini 5. Jadi menurut saya untuk saat ini XRP masih menarik. Dan kalau di sini XRP confirm merupakan wave keempat, maka sekarang sedang developing wave yang kelima untuk naik ke atas. Jadi di sini kalau kita lihat juga ada ABC corrective wave dan seharusnya dia selanjutnya akan bergerak naik ke atas. Sekaligus kalau kita lihat di sini juga merupakan area support yang kuat untuk sebenarnya bisa trading beli di XRP. Kita sedikit zoom in ke time frame H1 dan kalau kita bisa tarik garis trendline di sini, seharusnya di sini sudah breakout dari trendline. Jadi ini adalah momentum yang bagus sebenarnya untuk Ripple sendiri dan ini ada di posisi yang keempat. Silahkan diperhitungkan. Oke, kita sekarang next ke yang nomor 3. Di sini kita punya koin Ethereum. Jadi sebelumnya kalau teman-teman sempat menonton video analisis tentang Ethereum yang ini, jadi di video sebelumnya saya sempat bilang bahwa Ethereum ini ada sebuah pola yaitu inverted cup and handle. Tapi di video itu saya bilang bahwa kita masih menunggu konfirmasi dia breakout dari level support yang ada di sini. Tapi ternyata level supportnya ini tidak berhasil ditembus dan Ethereum akhirnya melakukan yang namanya rebound. Jadi analisisnya sudah tidak valid lagi sehingga kalau kita bisa lihat di sini Ethereum sudah keluar dari koreksi sehingga melanjutkan tren bullish ke atasnya karena ketika dia naik di sini ada impulsive wave. So sebenarnya tugas kita sebagai trader itu bukan melakukan yang namanya asumsi dengan cepat, tapi kita menunggu konfirmasi sehingga yang perlu kita lakukan adalah menunggu konfirmasi dan meresponi market. Jadi kalau di analisis sebelumnya saya sempat bilang kalau kita perlu menunggu konfirmasi dia breakdown dari support yang ada di bawah, tapi kalau ini tidak terjadi, simply kita tidak perlu trading atau open posisi untuk short sell kalau kita trading di futures market. Justru kita bisa mencari open long buy ketika dia sudah berhasil rally. Sehingga kalau kita lihat di sini Ethereum membentuk yang namanya double bottom dan di sini berhasil tembus neckline. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada sebuah resistance yang cukup kuat dan akhirnya berhasil di breakout oleh harga naik ke atas. Nah, kenapa Ethereum ini ada di peringkat ketiga? Karena Ethereum saat ini sedang membentuk sebuah konsolidasi setelah rally yang cukup strong naik ke atas, sehingga apabila konsolidasi di sini sudah selesai dan harga berhasil menembus area konsolidasi di atas, maka ada probability harga akan kembali melanjutkan rally naik ke atas. Jadi ini sudah confirm bullish dan sangat ideal sekali untuk Ethereum ini mencapai level all time high-nya kembali. Apalagi di sini kalau kita lihat konsolidasinya ini persis sekali di atas area support area. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membuat sebuah trading plan di area sini itu cukup solid dan cukup confirm. So untuk Ethereum ini bisa jadikan salah satu referensi untuk trading kita dan merupakan kripto terbaik di ranking 3.
Nah, udah penasaran kan runner up kripto terbaik versi saya apa? Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like-nya di sebelah situ sebentar. Dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, serta share ke teman-teman yang lainnya apabila video ini ada manfaatnya buat kamu. Oke, yang menjadi runner up koin terbaik versi saya yaitu Solana USDT. Jadi di sini ada Sol USDT. Kalau kita perhatikan di sini Solana membentuk sebuah price action yang kurang lebih mirip dengan Ethereum yang sebelumnya. Jadi teman-teman kalau perhatikan di sini ada yang namanya double bottom, kemudian di sini berhasil breakout dari neckline. Tapi perbedaannya ketika Solana ini berhasil breakout dari resistance yang ada di sini, dia langsung terbang ke atas dan sudah all time high. Itulah kenapa salah satu alasan saya juga melihat bahwa Ethereum ada peluang untuk memiliki pergerakan yang kurang lebih sama dengan Solana tersebut. Dan saat ini Solana kenapa ada di posisi runner up? Karena harganya sudah all time high. Tapi di sini yang perlu kita cermati bahwa Solana ini kalau kita lihat secara target atau kita ukur secara Fibonacci, ini sudah berada di sekitaran area 161,8. Tapi kalau ini berhasil ditembus oleh harga, dia ada peluang untuk bergerak naik lagi ke area yang lebih tinggi, sehingga resistance yang ada di sini berhasil di breakout dengan sempurna. Tapi kalau kita mau coba untuk menghitung secara Elliott wave di sini, jadi ini adalah wave pertama, kedua, di sini ketiga, keempat, dan kelimanya kita akan expect dia mungkin kurang lebih nggak jauh dari area sini. Tapi kalau dia berhasil ke level yang jauh lebih tinggi lagi, maka it's a good performance dari Solana sendiri. Jadi kalau kita lihat saat ini harganya sudah di all time high dan menurut saya ini sangat menarik untuk kita pantau. Tapi kalau misalkan di sini harganya ternyata gagal untuk melanjutkan kenaikannya, berarti ada potensi dia membentuk corrective wave yaitu ABC correction. Jadi kurang lebih untuk outlooknya seperti ini, tapi setelah ABC ini selesai dan kita bisa expect penurunannya ada di new support di sebelah sini, dan kemudian setelah selesai melakukan koreksi dia akan melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi kita akan melihat di sini wave 5-nya akan setinggi apa Solana berhasil membuat sebuah kenaikan. Jadi Solana merupakan runner up dari kripto terbaik versi saya. Oke, udah penasaran kan kripto terbaik versi saya apa? Tapi sebelumnya saya akan share 2 bonus koin yang menurut saya menarik dan bisa jadi referensi trading juga. Jadi koin yang pertama adalah BNB. Kenapa BNB? Pertama, kalau kita lihat harga BNB sudah berhasil breakout dari resistance yang ada di sini, sehingga di sini kalau kita lihat ada sebuah cup pattern yang berhasil di breakout. Setelah itu kalau kita ukur kurang lebih targetnya dari bawah ke atas, ini bisa kembali ke harga level all time high sebelumnya. Jadi kurang lebih di sini BNB bisa mengalami kenaikan. Dan kalau kita coba untuk analisis secara time frame H4, di sini kalau kita lihat trennya sendiri sudah uptrend sangat signifikan. Jadi kalau kita coba tarik garis trend line di sini dan kita coba untuk membuat sebuah channel, di sini harganya berhasil breakout ke atas sehingga ada sebuah indikasi yaitu percepatan tren. Dan kemudian kita bisa tarik lagi garis trend line yang ada di sini, dan kalau kita buat channel sekali lagi kalau kita lihat harganya berhasil offset sehingga ada indikasi percepatan tren. Kemudian kita bisa sekali lagi untuk menarik sebuah garis trend line sehingga ini bisa menjadi acuan pergerakan harga untuk BNB ke depannya. Jadi kalau kita lihat di sini, channel ini merupakan sebuah guideline di mana harganya akan bergerak naik ke atas. Jadi kurang lebih itu, menurut kamu apakah BNB ini menarik? Tulis komen di bawah ya. Oke, satu lagi bonus tambahan yaitu Alice USDT. Simple aja kalau kita lihat di sini ada sebuah resistance yang kuat, dan kalau kita lihat di sini ada sebuah cup pattern yang ada kemungkinan sebentar lagi akan ditembus oleh harga. Sehingga kalau misalkan resistance ini sudah confirm untuk di breakout ke atas, maka potensi pergerakan Alice sendiri bisa kurang lebih naik sangat signifikan ke atas sini. Apalagi kalau kita lihat di sini pergerakan dari Alice sendiri sudah membentuk high, low, higher high, higher low, higher high, di sini mungkin higher low, kemudian dia akan melanjutkan higher high, higher low, naik ke atas. Sehingga buat saya Alice ini menarik kalau misalkan dia berhasil breakout dari resistance yang ada di box area warna putih di sini. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu yaitu juara dari kripto terbaik versi Andi Senjaya jatuh kepada koin
Cardano. Oke, jadi siapa yang berhasil menebak koin peringkat pertama adalah Cardano? Tulis di bawah ya. Langsung aja kita analisis kenapa Cardano ini menjadi koin terbaik versi saya. Oke, jadi yang pertama, kalau kita perhatikan pergerakan price actionnya sama kurang lebih sama Solana yang ada di peringkat yang kedua. Tapi perbedaannya di sini untuk Cardano sendiri, kalau kita ukur dari sini target price-nya atau resistance selanjutnya ini masih ada di level yang lebih tinggi, sehingga masih ada ruang untuk Cardano bisa mencapai level resistance selanjutnya yang ada di atas. Kemudian alasan yang kedua, tentu aja Cardano ini sudah bergerak di level harga all time high-nya dengan menembus level resistance yang sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, Cardano ini sudah berhasil rebound atau retest dari support yang berasal dari resistance sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada sebuah demand area yang mampu menahan pergerakan turun dari koin Cardano ini. Jadi buat saya sendiri ini sangat ideal, dan saat ini saya sedang fokus di spot market untuk trading di koin Cardano ini. Jadi kurang lebih untuk outlook ke depannya, kita lihat di sini ada swing high, dan Cardano ini ada beberapa skenario mungkin terjadi, dia bisa langsung breakout naik ke atas dan menyentuh 161,8, atau mungkin di sini dia membentuk beberapa skenario yang mungkin terjadi. Yang pertama mungkin di sini membentuk yang namanya ABC correction, kemudian naik ke atas, atau mungkin juga di sini dia membentuk yang namanya ascending triangle, kemudian naik ke atas, kurang lebih seperti ini, atau mungkin juga dia membentuk yang namanya bullish pennant, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi apapun pola yang akan terbentuk oleh Cardano ini, menurut saya akan berupa pola pelanjutan harga, dan harganya memiliki potensi untuk membentuk harga yang lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat stop loss-nya ini jelas banget dan risikonya kecil banget. Kita lihat di sini ada support, dan kalau kita membuat trading plan untuk Cardano ini menurut saya sangat ideal sekali. Jadi inilah alasan kenapa Cardano ada di posisi yang pertama yang merupakan kripto terbaik versi saya sendiri. So, gimana menurut kamu 5 kripto terbaik versi saya? Kalau kamu punya versi kamu sendiri yang jauh lebih baik, menurut kamu silahkan tulis di kolom komen di bawah, saya akan lihat dan mungkin bisa menjadi referensi untuk saya maupun teman-teman smart trader yang lainnya. Sekali lagi saya mau disclaimer bahwa outlook ini bisa salah dan bisa benar, jadi sekali lagi saya selalu himbau teman-teman semua untuk menjadi smart trader dan melakukan analisis masing-masing sehingga teman-teman tidak menelan mentah-mentah outlook yang saya berikan. Dan top 5 kripto terbaik di video ini pun bisa berubah apabila seiring dengan berjalannya waktu price action-nya sudah tidak menarik lagi dan mungkin ada kripto lainnya yang jauh lebih menarik. So, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat untuk kamu semua, dan juga share ke teman-teman trader kamu semua, siapa tahu bisa bermanfaat untuk mereka. Thank you so much for watching. Jangan lupa di sebelah sini dan sebelah sini ada video seputar trading yang kamu bisa curi ilmunya di sana. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.